Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat-sehat, damai dan sukacita dari Roh Kudus biarlah diam dan melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Apabila ada yang sedang sakit atau dalam pergumulan, tetaplah dalam doa dan pengharapan serta dalam iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus adalah tabib agung kita dan mempunyai rencana yang indah atas pergumulan yang diterima, serta kita akan menang melaluinya bersama Dia. Kita bertemu kembali dalam renungan kabar dari bukit. Hari ini renungan kabar dari bukit merupakan bagian kedua dari renungan tentang bagaimana kita membalas kebaikan Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur atas penyertaan, kasih, dan perlindungan-Mu sepanjang malam dan pagi ini. Kami bangun dalam keadaan sehat. Kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu, jamah hati kami, beri kami hikmat untuk dapat memahaminya, terutama melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku yang terkasih, bacaan firman Tuhan pagi ini sesuai tema, diambil dari Mazmur 116 ayat 12 yang berbunyi demikian, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Saya ulangin, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Kita tentu bersyukur di dalam iman kita telah menerima banyak kebaikan Tuhan. Dan karya Tuhan Yesus tidak hanya terbatas pada penebusan dan pembebasan dari dosa, tetapi juga disediakannya bagi kita keselamatan kekal, serta dibebaskan kita dari segala sesuatu yang disebabkan oleh dosa, seperti rasa takut, khawatir, penyertaan dalam penderitaan, ada rasa damai, sukacita, dan berkat-berkat kehidupan lainnya. Dalam bagian pertama renungan sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk membalas kebaikan Tuhan, kita melakukannya dengan cara memberi atau mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita untuk Dia. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itulah kehidupan. Dalam bagian pertama disebutkan ada 5 bentuk persembahan ataupun pemberian yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang pertama adalah persembahan tubuh. Kita pelihara, kita jaga tetap kudus. Yang kedua adalah persembahan waktu dan tenaga kita. Yang ketiga adalah mempersembahkan hati dan mulut kita untuk memuji Tuhan dan mengucapkan kata-kata yang indah dan juga membangun untuk sesama. Yang keempat, persembahan nyawa, yaitu kita tetap setia hingga akhir hayat kita, tetap di dalam iman kepada Kristus. Dan yang terakhir, yang kelima, persembahan uang atau harta benda. Dan itulah yang menjadi pokok daripada ulasan kita pada pagi hari ini. Alkitab menjelaskan dari kelima persembahan tersebut tidak ada tingkatan yang lebih berharga di mata Tuhan. Semua berharga di hadapannya. Semua persembahan yang kita berikan yang terbaik membuat hati Tuhan senang. Saudaraku, ada persamaan prinsip persembahan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu ketika kita mempersembahkan yang terbaik, itu harus didasari oleh iman. Yang kedua adalah didasari oleh rasa hormat, ucapan syukur dan sukacita kita. Dan yang ketiga, didasari atas kasih, tanggung jawab, dan sosial imamat, serta memperhitungkan adanya keseimbangan.
Saya akan jelaskan tentang persembahan uang dan harta benda. Kita mulai dari perjanjian lama terlebih dahulu. Kita tahu dan sering kita mendengar atau membaca dalam Alkitab, Kain dan Habel itulah yang memulai memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu berupa hasil dan panen dan ternak mereka. Kemudian pemberian persembahan diikuti oleh Nabi Nuh, Abraham, dan juga Nabi Yakub. Di dalam perjanjian lama ada beberapa jenis persembahan seperti korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa atau tebusan salah, korban perdamaian. Ini semua dapat kita baca di dalam kitab Imamat. Perlu saya sampaikan bahwa menurut perjanjian lama, semua korban ataupun persembahan selain sebagai ungkapan syukur juga dapat sebagai penebusan dosa atau kesalahan atau sebagai ganti diri orang yang membawa daripada persembahan tersebut. Dalam perjanjian lama, saudaraku yang terkasih, ukuran ataupun besar persembahan yang diberikan itu bergantung kepada beberapa hal. Yang pertama adalah sesuai tingkat kesalahannya. Dalam arti kata, kalau kesalahannya kecil, maka persembahan wajibnya itu juga kecil. Kalau misalnya dia membunuh, maka itu kesalahannya, persembahannya juga penggantinya, itu juga sangat besar. Yang kedua, itu tingkat keberadaan atau status daripada orang yang membawa persembahan. Artinya bahwa ada beda besaran persembahan dari orang miskin dengan orang-orang kaya ataupun penguasa dan para imam. Tetapi ada juga itu ukuran sukacita dari yang membawa persembahan. Apakah itu berupa pemberian syukur ataupun pemberian nazar. Dan sifatnya itu berkala, karena itu wajib, maka ada yang berkala, ada yang pagi atau sore, ada yang bulanan, dan ada yang tahunan. Semua itu diatur dalam perjanjian lama bagi umat Israel. Dan persembahan mereka itu diminta selalu yang terbaik dan tidak bercela. Misalnya kalau hewan, maka itu selalu diperiksa apakah itu baik ataupun bercela. Saudaraku, selain persembahan tadi, perjanjian lama juga mengajarkan tentang adanya persembahan persepuluhan. Kemudian ada persembahan sulung, yaitu merupakan persembahan anak sulung dari ternak ataupun pohon-pohon yang mereka tanam. Dan ada persembahan unjukan. Persembahan unjukan ini diberikan pada saat pentahbisan imam ataupun pemenuhan nazar atau janji, dan ada juga saatnya ketika seorang suami cemburu kepada istrinya dan itu hal yang salah. Memberi persembahan uang di dalam perjanjian lama itu sudah ada, saudaraku. Memang awalnya itu hanya sebagai pengganti. Artinya diberikan uang itu untuk kemudahan transportasi jika umat membawa ternak dari luar kota, dari luar Yerusalem, dan mereka ingin membawa persembahan ke Yerusalem. Oleh karena itu dapat diganti dengan uang. Kita juga ingat cerita seorang janda memberi 2 peser atau 1 duit ke dalam peti persembahan di bait Allah. Di dalam perjanjian baru, persembahan uang dan harta benda telah ada sejak masa Tuhan Yesus. Saat ini tentu kita juga sudah sering membawa persembahan uang atau menyerahkan harta benda kita kepada Tuhan, yang umumnya persembahan kepada gereja ataupun lembaga-lembaga. Jika kepada gereja, minimal ketika kita datang beribadah di hari Minggu. Tetapi kita juga mungkin memberikan kepada panti-panti asuhan dan lain-lain yang pelayanan Kristiani. Kalau di dalam perjanjian baru, ukuran persembahan itu tidak ada kepastian. Tetapi ukurannya, dasarnya adalah itu diberikan dengan sukacita dan sukarela. Dan yang kedua, adanya keseimbangan
dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan 14 disebutkan perlu ada keseimbangan melihat siapa yang paling membutuhkan. Orang-orang yang memerlukan pertolongan kita harus memberikan kepada mereka. Di dalam perjanjian baru juga disebutkan adanya persepuluhan. Tetapi tentang persepuluhan ini saya akan sampaikan dalam renungan yang terpisah. Dan di dalam perjanjian baru, saudara yang terkasih, kita ketahui bahwa persembahan kita tidak dapat menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita hanya ditebus melalui iman, melalui darah Yesus yang tercurah, menjadikan Dia sebagai juru selamat kita. Persembahan kita kepada siapa diberi? Ini pertanyaan berikutnya. Kita memberi persembahan uang, harta. Nah, kepada siapa kita berikan? Alkitab mengajarkan yang pertama, kita berikan kepada gereja tempat kita bersekutu ataupun berjemaat. Yang kedua, kita bisa berikan kepada hamba Tuhan. Tentu di sini yang membutuhkan ataupun dukungan ataupun pertolongan atau yang membagikan firman kepada kita. Dan yang ketiga, kepada lembaga-lembaga yang melakukan pelayanan sosial ataupun pelayanan pendidikan. Yang keempat, kepada lembaga-lembaga yang menjalankan misi pekabaran Injil atau penginjilan di luar gereja. Dan yang kelima, kita dapat memberikan persembahan uang atau harta benda kita kepada keluarga ataupun kepada sahabat dalam kondisi yang membutuhkan. Dan tentu ini kita utamakan bila sahabat adalah saudara yang seiman terlebih dahulu. Perjanjian baru menetapkan adanya gereja ataupun persekutuan jemaat. Oleh karena itu, kita perlu membawa persembahan kita kepada gereja kita. Karena gereja itu adalah didirikan oleh Tuhan dan telah dipilih Tuhan sebagai bentuk yang paling efektif untuk meneruskan misi Tuhan Yesus di dunia ini. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 18, demikian, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jelas bahwa gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus untuk meneruskan misinya. Kita tahu Tuhan Yesus pelayanannya sangat singkat di dunia ini, di mana gereja di sini adalah sebagai jemaat Tuhan dan Kristus sebagai kepala. Kita memberi persembahan kepada gereja, tentu kita tahu gereja adalah sebagai organisasi di samping sebagai organisme yang hidup, dan sebagai organisasi gereja memerlukan biaya operasional, demikian juga pelayanan kepada anggota maupun pelayanan keluar. Tetapi janganlah kita memberi persembahan ke gereja kita menuntut balas, menuntut hal yang baik seperti misalnya untuk kepentingan diri kita, seperti kenyamanan kita, adanya penghargaan kita, adanya timbul kebanggaan kita, dan sebagainya. Kita harus memperhatikan gereja harus melayani keluar, tidak hanya untuk diri kita maupun untuk anggota. Di sini yang ditekankan adalah keseimbangan. Ada kasih keluar. Kita ingat tentang bagaimana Alkitab mengajarkan tentang jemaat Makedonia dalam Roma 15 ayat 26 maupun 2 Korintus 9 dan 2 Korintus 11. Kalau itu tadi mengenai persembahan kepada gereja, dasar daripada kita memberi persembahan untuk hamba Tuhan itu diajarkan oleh Alkitab. Dikatakan demikian dalam 1 Korintus 9 ayat 13 sampai dengan 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat kehidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian dari mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Hal ini juga dituliskan dalam Galatia 6 ayat 6.
bahwa kita perlu memberikan persembahan kita kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi saudaraku, kita perlu perhatikan, di samping kepada gereja dan kepada hamba Tuhan, kita perlu memperhatikan tempat gereja kita, tempat kita berjemaat dan bersekutu. Apakah gereja kita memperhatikan atau melakukan pelayanan sosial ataupun pelayanan penginjilan keluar gereja? Apabila gereja kita kurang memperhatikan, maka persembahan kita itu boleh disalurkan kepada mereka secara langsung. Apakah itu lembaga pelayanan sosial seperti misalnya panti-panti asuhan, panti jompo, tetapi juga termasuk pelayanan penginjilan, lembaga-lembaga misi. Hal ini kenapa perlu dilakukan? Karena mungkin kita tidak punya waktu. Maka keterbatasan waktu kita melayani keluar, melayani dalam bidang sosial dan penginjilan itu dilakukan ataupun ditutup oleh orang-orang yang terpanggil. Dan itulah dasarnya saudaraku. Dan yang terakhir, kita dapat membantu saudara atau keluarga yang membutuhkan. Karena Alkitab mengajarkan agar kita bertolong-tolongan, saling mengasihi yang dekat, hidup rukun dan saling membantu. Ada dalam kitab Galatia 6 ayat 2, Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 13, dan hidup rukun bersaudara itu ditulis dalam Mazmur 133. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, di dalam memberi persembahan ada 5 prinsip yang harus kita pegang. 5 prinsip itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Saya kira kita sudah memahami ayat itu. Yang kedua, prinsip kedua adalah setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Itu dalam Lukas 12 ayat 48. Artinya adalah kita yang diberkati banyak, maka kita juga perlu menjadi berkat yang banyak. Prinsip ketiga, adanya ketaatan ataupun komitmen dalam memberi. Ini kita baca dalam 1 Korintus 16 ayat 2, bahwa di situ dituliskan kita mempersiapkan persembahan kita setiap hari pertama, menyisihkan sesuatu. Dalam arti kata apa? Kita memberi persembahan kepada Tuhan, kepada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Tuhan dan pelayanan kepada sesama, itu harus kita persiapkan, kita rencanakan. Ada komitmen, ada ketaatan. Jadi jangan asal-asalan. Kita mau berangkat ke gereja, kita tidak tahu berapa uang persembahan yang akan kita beri. Cuma tergantung kepada dompet yang kita buka. Nah, itu kurang baik saudaraku. Dan prinsip keempat dalam memberi persembahan, janganlah untuk pamer. Ya, Alkitab mengajarkan dalam Matius 6, apa yang diberikan oleh tangan kiri, supaya tangan kanan tidak mengetahuinya. Prinsip kelima, kita memberi harus dengan hati yang sukacita dan sukarela. Ya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Ukuran persembahan ya, itu memang ada yang memakai persepuluhan, tetapi seperti saya sampaikan, pembahasannya akan lebih panjang saya berikan dalam satu renungan tersendiri. Tetapi menurut saya ataupun menurut para ahli, ukuran persembahan yang baik dan benar adalah kalau kita merasakan sakitnya di dalam memberi sesuatu. Kita memberikan persembahan, ya, itu kita merasakan ada pengorbanan yang kita terima dan kita rasakan ketika memberi itu. Ya, jangan artinya kita memberi bagian terkecil saja, seolah-olah itu tidak menjadi masalah buat kita. Nah, ini Alkitab menegaskan hal itu. Ya, Alkitab mengajarkan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih,
Mari kita memberi persembahan uang kita ya sebagai bagian daripada yang kita bisa berikan kepada gereja kita dan juga kepada lembaga-lembaga pelayanan sosial maupun lembaga-lembaga penginjilan. Tentu kita harus mendorong gereja kita ya untuk bisa melakukan hal tersebut. Tetapi apabila gereja belum dapat melakukan, kita boleh memberikan langsung. Ya, ada keseimbangan, ada tanggung jawab kita. Demikian juga kepada para pemimpin gereja agar kiranya lebih menyadari bahwa ladang pelayanan itu sangat luas untuk dituai ya. Jadi kita jangan hanya fokus pada pelayanan ke dalam gereja kita saja. Jangan seperti itu. Kemampuan kita para pemimpin gereja agar ditingkatkan, membuat program-program kreatif sehingga jemaat dapat memberi lebih besar lagi. Inilah bagian daripada renungan kita, dan renungan ini merupakan bagian daripada disertasi saya tentang persembahan. Untuk mengambil Doktor Ministry, ya. Bukunya sudah dicetak dan dapat dibeli secara online di Tokopedia. Ketik saja persembahan atau Pendeta Ramles. Dan itulah saudaraku yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan bagi kita, di mana kita telah menerima kebaikan dan berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita membalas kebaikannya. Mari kita mempersembahkan uang kita, harta benda kita yang terbaik, selain menjaga tubuh kita tetap kudus, memberi waktu dan tenaga kita, memberi hati dan mulut kita, dan menyerahkan nyawa kita dengan tetap setia kepada Dia hingga akhir hayat kita. Kiranya hidup kita dengan memberi yang terbaik semakin berkenan kepada Tuhan dan dapat menyenangkan hatinya. Saudaraku, saya akhiri renungan kabar dari Bukit pagi hari ini bagi kita semua. Semoga menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang memberi kami pengajaran. Biarlah itu menjadi hikmat dan petunjuk baru dalam hidup kami, sehingga kami lebih baik lagi di dalam memberi yang terbaik dari hidup kami sebagai balasan kami atas kebaikan Tuhan. Pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.